Welcome to Sugianto Dream Channel. Kali ini kita akan bincang-bincang tentang golf dan kehidupan di area Pondok Indah Golf Jakarta. Ditemanin salah satu teman kita yang juga menjadi senior golf manager di Pondok Indah yang akan berbincang tentang golf dan kehidupan bersama kami Sugianto Dream Channel. Welcome again to Sugianto Dream Channel. Kali ini kami berada di Pondok Indah dengan grup Singapura yang baru tee off di hole 1. Look like this is very nice weather, dry, and hopefully they can enjoy the game. Welcome to Sugianto Dream Channel. Kali ini kami berada di Pondok Indah Golf Jakarta, one of the best golf course in town. Not in town, in Indonesia. Okay, let's check it out. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan siapa? One of the best, tapi juga one of my best friend. Okay, Pak Tony. Okay, we'll check it out. Di samping saya sudah ada Pak Tony yang kami kenal sudah cukup lama. Ketika waktu itu kita mengikuti seminar course rating di Cilegon. Dari pelajaran dan pengalaman beliau yang cukup malang melintang di dunia golf, kita ingin tahu bagaimana ceritanya sampai di Pondok Indah. Boleh tolong dibagikan bagaimana kisah-kisahnya di Pondok Indah? Silakan Pak Tony. Kalau dibilang saya malang melintang di dunia golf, sebenarnya justru saya tidak pernah malang melintang. Saya cuma malang di Pondok Indah. Jadi saya tidak pernah malang melintang di dunia golf. Tapi saya melintang di Pondok Indah Golf itu sudah 44 tahun di dunia golf. 44 tahun. This is senior yang perlu kita gali pengalaman dan ilmunya. Oke, boleh ceritakan proses golf industry itu apa aja yang bisa dibagikan kepada subscriber Sugianto? Golf industry ya sebenarnya dimulai dari proses kita, bagaimana kita berusaha melayani tamu dengan baik. Oke. Agar tamu atau customer kita merasa ingin mengulang bermain di tempat kita. Oke. Itu bisa kita dapatkan dengan memberikan satu pelayanan yang baik, yang dimulai dari misalnya mulai dari porter, dia masuk ke area starter, sampai nanti dia di lapangan dilayani oleh caddy yang menurut saya juga di situ sangat penting, karena bagaimanapun caddy adalah bagian satu titik yang paling lama kerja melayani tamu kita. Oke, kita akan continue mengenai tentang caddy. Baik, kita lanjutkan tentang golf dan kehidupan. Salah satunya adalah tentang caddy. Banyak pertanyaan di subscriber Sugianto yang menanyakan tentang apa itu caddy dan bagaimana cara untuk bisa bekerja sebagai caddy. Mungkin Pak Tony bisa jelaskan bagaimana dan apa aja kerja sebagai caddy itu. Oke. Caddy kalau sekarang lebih kita kenal sebagai pramugolf adalah orang yang bertugas melayani pemain, membantu agar pemain itu mendapatkan permainan yang nyaman, permainan yang enak, dan mendapat informasi yang sesuai yang diharapkan. Itu tugas caddy. Jadi caddy harus mempunyai pengetahuan yang cukup, baik tentang lapangan itu sendiri dan produk-produk knowledge yang harus diketahui tentang tempat dia bekerja. Seperti di Pondok Indah, dia harus tahu juga apa yang ada di Pondok Indah dan sekitarnya. Itu penting buat seorang caddy. Gitu ya, baik layoutnya, green speed, obstacle-nya. Terus dia kalau misalnya contoh di Pondok Indah tidak sekedar ada lapangan, misalnya di sini ada pro shop-nya, ada golf kliniknya, ada akademi juniornya. Itu yang harus diketahui oleh caddy. Karena caddy juga sebagai marketing tool juga ya Pak? Salah satunya itu Pak kalau di Pondok Indah. Oke, very good. Dan syarat-syarat apa untuk bisa menjadi caddy Pak? Kalau caddy di Pondok Indah syarat utama adalah minimum lulusan SMA. Oke. Kalau Pondok Indah karena kita masih ada 2 caddy, pria dan wanita, laki-laki dan perempuan, jadi syaratnya sama, minimum SMA, usia maksimum 24 tahun kalau baru, ya.
dan harus mengikuti training sebelum bekerja menjadi caddy. Untuk caddy yang baru, untuk bisa bekerja menjadi caddy yang baik, minimum harus mengikuti training 5 sampai 6 minggu. 5 sampai 6 minggu. Jadi pengetahuan dasar bagaimana cara kerja di lapangan golf gitu ya, Pak? Betul. Apalagi yang kira-kira menjadi dasar utama agar caddy ini bisa mengikuti cara kerja di lapangan golf? Ya seperti saya bilang, harus mengikuti training. Yang training terdiri dari yang dia dapatkan dalam pelatihan itu, di samping pengetahuan tentang tugas-tugas sebagai seorang caddy, dia juga kita beri pelajaran atau kita benahi, kita lengkapi dengan pengetahuan attitude, manner, ya termasuk penampilan, cara berbicara dengan customer. Kita lengkapi juga dengan pengetahuan-pengetahuan yang tadi saya bilang penting, bagaimana dia melayani dengan baik di lapangan. Artinya dia harus betul-betul paham tentang lapangan, tentang break, obstacle, bagaimana dia mengetahui persis hole by hole di lapangan yang dia layani. Very good. Berarti ini juga berkaitan dengan yang disebut orang why Pondok Indah salah satu one of the best golf course in town atau bahkan di Indonesia. Boleh tolong dijelaskan, Pak? Salah satu orang menyebutnya Pondok Indah mungkin sekarang menjadi the best, itu juga tidak mudah. Kita juga selalu berusaha, ya, kita selalu berusaha melengkapi kebutuhan, baik itu dari kebutuhan para golfer itu sendiri dan kebutuhan para pekerjanya. Gitu, Pak. Nah, kira-kira bagaimana cara maintain mereka agar supaya senang datang ke Pondok Indah? Mereka itu disebut ya para golfer ya. Salah satunya ya itu kita berikan pelayanan yang terbaik. Dari sisi lapangan tentunya kita harus berikan satu lapangan yang terawat dengan baik. Dari misalnya mulai dari tee sampai ke green adalah lapangan-lapangan yang kita rawat dengan baik. Baik itu mulai fairway sampai green dengan speed tertentu kita tetap jaga, Pak. Salah satunya green speed di Jakarta ini Pondok Indah termasuk yang paling cepat ya, Pak? Atau kita tidak pernah mau cari yang tercepat, tapi kita mau cari yang stabil, Pak. Karena dengan rumput yang kita pakai ini rumput Heath Eagle, kita bisa set up berapapun yang kita mau, mulai dari 9 sampai ke 11,5, mungkin 12 juga mudah. Tapi kita juga bukan cari yang paling cepat atau yang paling rendah. Kita akan sesuaikan dengan kebutuhan hari-hari tertentu. Dan sering sekali Pondok Indah menjadi tempat untuk event-event nasional dan internasional. Dalam waktu dekat ini katanya mau ada event turnamen besar apa, Pak? Kebetulan ini di bulan Agustus ini kita ada, di akhir Juli kita ada ASEAN Amatir Tour, dilanjutkan dengan Indonesia Open, dan nanti di minggu ketiga dari bulan Agustus ini ada Ladies ASEAN Tour. Wow, ladies and gentlemen, jangan lupa ikuti terus update dari Sugianto Dream Channel yang kali ini ada di Pondok Indah, dan saya yakin semuanya akan bermanfaat. Jangan lupa subscribe and share Sugianto Dream Channel. Thank you.